Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun dan Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama, Flashy Flash dan Monster Manako yang kembali bertemu dengan Blast di dalam ruang bawah tanah, markas Asosiasi Pahlawan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 195 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di revisi chapter 195 ini, Sonic yang didatangi oleh kelompok asosiasi ninja dan diberitahu jika pemimpin mereka akan segera bangkit. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan lokasi persembunyian Sonic. Saat itu, ninja buronan tersebut sedang mengompres kepalanya karena beberapa saat yang lalu, dia kembali dikalahkan oleh si botak. Kemudian ninja buronan itu menyadari kedatangan seseorang. Dia pun menyuruh mereka untuk keluar. Ternyata itu adalah Wind dan Furaimu. Kedua ninja monster tersebut mengajak Sonic untuk melakukan perubahan rencana dalam mengalahkan Flashy Flash. Namun belum sampai mereka menjelaskan secara detail, tiba-tiba kedua ninja itu dijatuhkan oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai ninja pula. Kedua ninja tersebut memberitahu kalau Wind dan Furaimu hanya diperintahkan untuk mengawasi Flashy Flash dan Sonic saja. Melihat sikap mereka yang selalu bertindak sesuka hati, membuat mereka jadi muak. Kemudian kedua ninja misterius itu menyapa Sonic yang dulunya angkatan 44 dan dijuluki sebagai The End. Mereka memperkenalkan diri dan memberitahu kalau berasal dari angkatan ninja ke-42 bernama Violent Force dan Destructive Defense Station. Tapi ternyata jumlah ninja yang mendatangi lokasi tersebut jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Mulai dari angkatan ke-37 bernama Rumbling Thunder, angkatan ke-21 Insanely Mad dan Chaotic Mayhem, angkatan ke-9 Ballistic Bullet, angkatan ke-35 Murky Darkness, angkatan ke-36 Slug Terror Massacre, angkatan ke-22 Illusory Phantom, angkatan ke-13 Melodic Tune dan Hood Color, angkatan ke-19 Instant Moment dan Vibrating Tremor, angkatan ke-15 Freezing Ice, angkatan ke-27 Embrane Sky, angkatan ke-5 Shaking Scream, angkatan ke-16 Balance Equilibrium dan Multicolored Rainbow, serta angkatan ke-40 Brownie Moscow. Sonic yang melihat jumlah mereka yang banyak itu tidak menyangka kalau yang datang ke persembunyiannya ini jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Para ninja tersebut menyebut kelompok mereka sebagai parti ninja surgawi atau bisa disebut sebagai Ten Ninto, yaitu tim assassin elite yang terdiri dari mereka yang melampaui ranking tertinggi desa ninja, yaitu Jonin, menuju ke tingkat ninja surgawi, yaitu Tenin. Sonic yang mendengar cerita itu berkata dalam hati, dia menyadari jika kemampuan yang orang-orang ini miliki berada di atas rata-rata. Wind dan Furaimu yang dijatuhkan itu meminta kedua ninja tersebut. Mereka tidak terima kalau sebelumnya dibilang bertindak sesuka hati. Menurut mereka tidak ada bagusnya juga melakukan balas dendam dengan cara bekerja sama dalam jumlah yang banyak seperti itu. Mendengar ungkapan tersebut membuat kedua ninja yang menjatuhkan Wind dan Furaimu jadi emosi. Sontak saja mereka pun segera menghajar kedua ninja monster itu tanpa ampun. Sonic yang melihat sikap tersebut berkomentar jika desa mereka melarang murid-muridnya untuk saling bersosialisasi. Dia masih tidak mengira kalau alumni desa tersebut ternyata ada yang menciptakan suatu asosiasi. Kedua ninja itu memberitahu, sejak desa ninja hancur, mereka pun mencoba untuk merubah cara pikir kuno dengan berkumpul di balik bayangan dan membuat persiapan untuk sebuah rencana. Dan sekarang waktunya telah tiba. Pria itu akhirnya bangkit dan dunia ini akan dia jungkir balikan. Sonic yang mendengar hal itu jadi penasaran, siapa pria yang mereka maksud? Dia adalah sang penemu desa ninja dan orang-orang menyebutnya sebagai ninja terkuat dalam sejarah. Dia telah kehilangan kesadaran setelah pertemuan sengitnya dengan Blast 15 tahun yang lalu. Dalam kondisi koma, dia mencoba untuk memulihkan diri dengan berada di dalam suatu kapsul. Pria itu adalah ketua mereka. Langkah pertama mereka akan membunuh musuh terbesar, yaitu Flashy Flash. Kemudian dilanjut untuk mengeksekusi Blast secara publik. Dengan begitu, maka tidak akan ada yang berani menantang mereka
khususnya kelompok partai ninja surgawi. Kelompok mereka akan menguasai dunia ini dengan tinju baja, memakai kekuatan ninjutsu mereka. Tentu saja Sonic akan menjadi bagian dari rencana mereka juga. Besok malam ninja tersebut harus bisa memanggil Flashy Flash ke sini. Mereka tidak meminta Sonic untuk membunuhnya secara langsung, karena mereka juga akan menunggunya di sini. Pria yang mereka maksud juga akan datang ke sini pula. Tidak lama kemudian para ninja itu pergi dari lokasi tersebut. Sonic sendiri yang mendengar instruksi itu hanya diam. Scene berpindah ke markas asosiasi pahlawan, di mana ada Saitama, Flashy Flash, dan Monster Manako yang sedang menemui Blast. Pahlawan kelas S itu melihat si botak dan berkomentar jika harusnya pria botak tersebut adalah pahlawan juga, seperti yang lain. Saitama berterima kasih atas bantuan yang Blast berikan dalam menyelamatkan mereka bertiga. Tepatnya ketika mereka berada di dalam bawah tanah dalam pertempuran melawan asosiasi monster. Pahlawan kelas S itu meminta untuk tidak usah berterima kasih. Dia mengaku kalau sebenarnya tertarik dengan kekuatan abnormal yang si botak tunjukkan dalam pertempuran tersebut. Menurutnya, dengan Saitama mengambil inisiatif untuk datang membantu ketika pertempuran saat itu telah menyelamatkannya dalam masalah pula. Flashy Flash yang mendengar pengakuan tersebut tersenyum. Konyolnya dia berkomentar, jika Blast memang ingin menjadikan pahlawan botak itu sebagai muridnya, itu mungkin akan sulit, karena Saitama sudah punya komitmen dengan yang lain. Mendengar respon tersebut, si botak langsung sewot sambil berkata jika sejak awal dia tidak memiliki komitmen dengan pahlawan berponi itu. Staf Shichi yang mendengar pengakuan Blast tersebut cukup terkejut. Dia menduga jika sepertinya Saitama lah yang telah mengalahkan monster Garo beberapa waktu yang lalu. Sambil nunjuk Flashy Flash, si botak mengaku jika pahlawan satu ini sebenarnya juga telah mengganggunya pula, dan dia sendiri tidak mengingat apapun tentang pertempuran melawan monster itu. Sontak saja Staf Shichi pun jadi naik pitam. Dia meminta Saitama untuk mengingat kembali kejadian itu, karena ini adalah masalah yang sangat mendesak. Si botak berkomentar, bahkan jika staf itu tiba-tiba mulai membentaknya sekalipun, dia tetap tidak bisa mengingat momen dari pertempuran yang dia alami. Lagian urusan soal Garo juga sudah selesai, dan menurutnya staf tersebut tidak perlu berpikir serius tentang hal itu pula. Staf Shichi yang masih emosi itu berkata dalam hati, dia sebenarnya masih tidak terima, karena ini semua bisa terselesaikan tanpa masuk di akal. Beberapa saat sebelumnya, ketika Blast kembali ke markas asosiasi pahlawan, dia menceritakan pengalaman yang dia lihat ketika pertempuran melawan monster Garo kepada staf Shichi. Menurutnya, ledakan kekuatan dari pertempuran melawan Garo telah menunjukkan jika bumi berada dalam bahaya. Staf tersebut penasaran, apakah itu adalah benturan antara kekuatan yang si botak keluarkan. Sebenarnya, Blast sendiri tidak tahu pastinya seperti apa, karena dia juga tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Menurutnya, mereka perlu mencari tahu lebih dalam. Blast juga mengaku jika dia tidak merasakan adanya niat jahat dari Saitama. Maka dari itu, harusnya tidak masalah juga kalau dia membiarkannya bebas. Sambil mengingat wajah Genos, staf Shichi sependapat, karena menurutnya pahlawan cyborg itu mungkin tidak akan tinggal diam juga jika terjadi sesuatu kepada rekan botaknya tersebut. Topik yang dibahas jadi makin serius. Staf Shichi bertanya, apakah menurut pahlawan kelas S itu mereka akan terhindar dari krisis yang terjadi, dan mungkinkah krisis ini telah berakhir? Namun Blast berkata tidak, karena kondisi yang terjadi malah sebaliknya, dan masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Menurutnya ancaman yang sebenarnya jauh lebih besar daripada saat melawan monster Garo, dan itu juga semakin mendekat. Tidak disangka ya guys, Blast yang dijuluki sebagai pahlawan terkuat telah mengakui kekuatan milik Saitama, meskipun dia cuma merasakannya dari kejauhan. Kira-kira bencana apa yang sebenarnya Blast maksudkan itu? Apakah itu soal kemunculan God? Sayangnya scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 195 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 195 yang edisinya memperlihatkan Blast yang memberitahu staf Shichi jika akan ada krisis besar yang jauh lebih parah daripada saat mereka menghadapi monster Garo. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.